Tapi menariknya Kak, perbankan kita berada di dalam lowest PE selama 10 tahun ke belakang. Nah, saat ini IHSG berada di PE kurang lebih 11. Dan itu merupakan salah satu PE termurah di IHSG selama 10 tahun ke belakang. Dan perlu menjadi catatan untuk teman-teman, sebagai contoh Bank Mandiri tahun ini akan membagikan dividen sebesar 385, yang artinya itu mendekati double digit dividen. Dan ini merupakan posisi secara fundamental dan valuasi merupakan posisi yang baik. Tadi secara lowest PE 10 tahun ke belakang ini udah yang termurah ya. Tapi proyeksinya tadi selain saham-saham komoditas, mungkin LQ45 seperti apa Niko? Ya, kalau kita bicara LQ45 sebenarnya ini merupakan hanya sebuah indeks sama seperti MSCI, dia bisa masuk dan bisa keluar. Ya, jadi kalau kita bicara secara keseluruhan, apakah akan naik atau turun itu depends dari sektor-sektor sahamnya yang berada dalam LQ45 itu sendiri. Secara pemikiran begitu ya, investor lokal dan juga investor asing menyikapi keputusan MSCI ini mungkin perspektifnya akan linear nggak sih kok untuk pasar saham Indonesia? Jika kita melihat perdagangan per tanggal 21 April, sebenarnya market itu merespon positif. Memang IHSG terkoreksi, ini intraday ya, kurang lebih 1% atau 0,8%. Tapi itu dipimpin oleh penurunan DSSA dan Brent, dan di mana itu sendiri wajar karena bobot mereka besar. Tapi kita lihat saham yang berada di dalam konstituen lain yang bobotnya cukup besar, salah satunya BRPT, kemudian saham Pak PP, saham konglo yang lain itu rata-rata bergerak di zona hijau. Menindaklanjuti tadi ya dua saham yang kemudian potensinya cukup tinggi untuk kemudian didepak dari MSCI, dari pelaku-pelaku usaha sendiri yang kemudian listing di bursa khususnya untuk saham-saham konglomerasi, akan ada pergeseran atau bagaimana kemudian mereka akan menyikapi indeks MSCI ini ke depannya? Ada kabar menarik yang dikeluarkan oleh bursa sekitar 1 minggu lalu, di mana bursa mengatakan saham yang masuk ke dalam HSC list perlu melakukan aksi korporasi biar dia bisa keluar dari HSC list. Yang artinya sebenarnya jika suatu saham masuk ke dalam HSC list itu bukan artinya selesai untuk saham itu. Karena MSCI sendiri mengatakan jika suatu saham yang sudah listing cukup lama kemudian masuk ke dalam HSC list itu akan disuspend atau dikeluarkan jika dia berada dalam indeks selama 1 tahun. Jadi setelah lepas dari 1 tahun, memang emiten atau pelaku bursa itu sendiri diberi waktu, diberi waktu untuk memperbaiki strukturalnya. Jadi ini bukan akhir dari nasib saham-saham konglomerasi terkait ya gitu. Hanya butuh waktu 1 tahun untuk kemudian memperbaiki, dan niat dari saham-saham tersebut sejauh ini pasti kemudian untuk menyikapi indeks MSCI mungkin saat ini terdekat harus didepak terlebih dahulu, tapi kemudian dalam 1 tahun menurut Ko Michael sendiri perbaikannya akan seperti apa nih? Ya, yang pasti yang perlu dilakukan adalah meningkatkan liquidity, kemudian meningkatkan jumlah free float dan memenuhi standar market cap daripada MSCI itu sendiri. Nah, jadi secara harafiah ya mungkin mereka perlu melakukan stock split, perlu melakukan reissue, perlu melakukan penambahan modal, kemudian meningkatkan jumlah transaksi. Berbagai aksi korporasi perlu jadi PR gitu ya, tapi ini kan MSCI udah dari akhir Januari lalu ya kok ya. Apakah kemudian saham-saham terkait nggak kemudian melakukan gebrakan-gebrakan yang cukup gitu di dalam rentang waktu ini kok? Karena per hari ini 21 April float daripada DSSA dan Brent itu masih tidak memenuhi syarat minimal. Dan dari HSC list yang keluar di mana Brent diakui hanya sebesar 2,8 kalau saya tidak salah, sementara DSSA di kisaran 6%. Sementara aktual yang data sebelumnya muncul di KSEI untuk Brent adalah 4,8%, DSSA itu belasan persen. Jadi angkanya memang jauh. Jadi memang perlu waktu bagi emiten tersebut untuk memperbesar free float-nya. I see. Dan 1 tahun apakah itu waktu yang cukup ideal? Cukup panjang. Cukup panjang. 1 tahun. Iya. Jadi memang terkait dengan keputusan MSCI yang saat ini mungkin dari para grup-grup konglomerasi ini sebetulnya sudah bisa memprediksi ya kok ya. Ya memang dengan rentang waktu ini nggak mungkin bisa terkejar gitu ya. Oke. Ko Michael, kita juga punya beberapa pertanyaan trivia. Tapi dijawab cepet, tapi boleh dijelasin gitu ya, kenapa pilih itu gitu. Secara cepat boleh dipilih trading atau invest? Invest. Kenapa? Karena
Karena di dalam posisi geopolitik dan perubahan ekonomi dunia yang terlalu cepat, kita perlu memegang satu kendali sebagai landasan fundamental. Jadi kalau kita melihat ini dalam jangka panjang, maka di dalam jangka pendek fluktuatif ini tidak akan terlalu membingungkan kita. Oke, tetap tim invest ya kok ya. Tim invest, yes. Walaupun in the meantime tetap trading juga. Tetap trading. Yes. Oke, pertanyaan kedua, big cap atau second liner? Second liner. Kenapa dong? Karena second liner lebih lincah. Oke, lebih lincah dan momentum atau value? Momentum. Yes. Tapi ini prinsip-prinsip trading kan kok? Ini prinsip trading. Prinsip trading ya. Oke. Kalau gitu kita mau lebih dalam lagi, scalping atau swing trading? Swing trading. Kenapa kok? Karena untuk scalping capek. Sementara kalau swing kita bisa ngikutin market dan volumenya biasa jauh lebih baik gitu. Oke. Tapi sebenarnya secara long term ada nggak sih kok kemudian para scalper yang memang membuktikan kalau memang ada waktunya dan ada kesempatannya kalau scalping sebenarnya cuannya lebih gede? Oh yes, di market bullish scalping itu benar-benar memberikan return yang baik. Bahkan lebih daripada swing. Yes. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, averaging down atau cut loss? Cut loss. Kenapa? Karena kita bisa berada di dalam satu emiten yang sama, tapi harganya tuh bisa salah. Jadi kita harus admit kalau suatu saat pergerakan harga itu begitu dinamis. Jadi akan ada momen di mana kita salah posisi. Jadi cut loss itu bukan artinya kita nyerah sama sahamnya, tapi kita memperbaiki posisi kita untuk mendapatkan modal yang lebih baik. Tim cut loss untuk kemudian memperbaiki posisi. Untuk trivia satu pertanyaan berikutnya adalah fundamental atau teknikal? Teknikal. Kenapa kok? Karena jika kita bicara fundamental saat ini struktural market itu melihat lebih banyak didriven oleh short term momentum, yang dimana short term momentum ini tidak terlalu dipengaruhi oleh fundamental. Tapi tadi di pertanyaan awal Koko pilih invest dibanding trading, tapi kemudian pilih teknikal dibanding fundamental. Karena gini, my view on invest adalah kita melihat sesuatu secara global, secara makro. Jadi analisa saya adalah top to bottom. Kemudian saya melihat lagi dari bottom to up, di situ ketemulah tengahnya. Dan sebenarnya yang saya lakukan, mungkin invest itu bukan yang saya beli diamin 5 tahun baru jual. Tapi saya memilih emiten berdasarkan outlook makro, memilih emiten berdasarkan outlook ekonomi, kemudian saya pilih titik entry berdasarkan prinsip-prinsip teknikal. Jadi pilih sahamnya lihat secara makro, tapi kemudian secara teknikal ini yang kemudian jadi patokan untuk kemudian kita boleh beraksi dengan lincah gitu ya. And then so I said this is investing because base awalnya itu adalah kondisi makro, kondisi perusahaan. Ko Michael, ini kalau misalnya lihat dari sentimen ataupun kekhawatiran investor ya beberapa bulan terakhir, dengan adanya perbaharuan keputusan dari MSCI dari Mei dimundurin ke Juni, sejauh ini Koko memproyeksikan pasar saham 1-2 bulan ke depan akan bergerak seperti apa? Akan bergerak positif, karena the worst has already come. Mulai dari MSCI, pengumuman MSCI di mana kita sempat dikhawatirkan akan masuk ke dalam frontier market, kemudian perang Timur Tengah yang di mana semua sudah mulai terlihat price in.